Tapi di sini kenapa ditolak? Pakai alasan tanda tangan dan segala macam itu apaan itu seharusnya? Oh, sorry, aku emosi guys. Cut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Dode Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi, agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Guys, kali ini aku akan mereaction sebuah video yang berasal dari channel YouTube Tribun Timur. Ya, video ini memperlihatkan ada seorang pasien yang sedang dalam keadaan sekarat diantar ke rumah sakit. Namun pihak rumah sakit tersebut menolak pasien ini guys. Lagi-lagi ada kaitannya dengan COVID. Untuk lebih jelasnya coba kita langsung reaction aja videonya. Aku ambil dulu earphone-nya. Oh, headset ya, headset atau earphone ya, itulah namanya. Oke, langsung aja kita simak. 1, 2, 3. Selamat sore. Ada pasien? Soalnya ada misteri ini. Ada pasien reaktif tadi. Jadi gimana kan? Hah? Ada pasien segawat nih? Pasien ke bawah, tapi kalau pasien mau masuk, tadi ada pasien reaktif di sini. Lebih bahaya lagi buat pasien dan keluarga. Makanya orang ini steril. Ini sementara steril. Jadi nggak bisa ada penanganan apa? Iyo. Bagaimana dong? Gawat tuh apa nih? Boleh digawat lagi kalau dia masuk di tempat yang ada reaktif apa. Orang di sini tadi baru ada pasien reaktif. Nggak, maksudnya setidaknya kan kong DP apa petugas di sini dong bagaimana? Orang kan di rumah sakit sekarang. Ini bagaimana? Kita tanya Pak Satpam dibuka, Satpam suruh datang di sini. Di sini mau disuruh keluar di luar. Dia tolong lihatkan dulu ada pasien di oto itu so gawat, so nak sadar. Tanda tangan bagaimana? Tanda tangan persetujuan tindakan, orang boleh membuat tindakan di sini, yang mana ruangan sementara disterilkan. Jadi kalau pasien kena apa-apa, kalau periksa kemari reaktif atau sakit COVID, itu bukan orang bertanggung jawab. Karena kan rumah sakit sementara. Nah, jadi solusinya sekarang bagaimana? DP solusi bagaimana? Tolong di rumah sakit ini. Ada bawa pasien yang so gawat. Kalau mau sangkut-sangkut pautkan dengan reaktif dengan apa segala macam, setidaknya tangani dulu boleh. Itu minta tolong. Itu so gawat di dalam oto. Bukan soal DP tanda tangan. Iya, tapi setidaknya lantaran orang so di sini, setidaknya mau nih tangani dulu, lihat dulu. Bukan soal tanda tangan dengan tanda tangan. Lihat dulu. Ini pasien so gawat bagaimana mau nih? Setidaknya maksudnya minta tolong bikin penanganan dulu. Hah? Dari apa? Undang-undang apa? Ya, mari ini saudara kami ini bagaimana? Boleh tangani dulu tuh pasien di muka? Orang cari dulu sampai alat-alat, makanya Oh iya. yang pakai tadi. Ya, jangan kaget so hilang itu atau apa? Bagaimana yang GD steril? Om? Hah? Jadi ini boleh tangani? Bukan orang bisa mau tangani, tapi ini ruangan ini sementara ada steril. Jadi DP cara bagaimana Ram? Ini kan mau nih dorang ses kan dari pihak rumah sakit. Bagaimana DP solusi? DP solusi lebih bagus cari rumah sakit lain. Oh, cari rumah sakit lain kan? Karena rumah sakit sini tutup sekarang. Sementara steril UGD. Tolong cari rumah sakit lain. Gue bilang cari rumah sakit lain, juga kita dari
Rumah sakit Tondano ini udah tutup. Apa pasien segawat tolak, bilang udah tutup kata rumah sakit sini Tondano udah tutup. Kenapa dia pasien? Dari rumah sakit lain dorong. Oke guys, sampai situ videonya. Menurut berita yang saya baca di Tribun Timur, ternyata setelah pasien ini dibawa ke rumah sakit lain, dokter di rumah sakit lain tersebut menyatakan bahwa pasien ini sudah meninggal guys. Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Menurut dugaan saya, petugas yang menjaga pada saat itu, entah itu perawat ataupun dokter, tidak mengerti tentang undang-undang kesehatan. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 32 ayat 1 dan 2. Saya bacakan langsung aja undang-undangnya. Yang pertama, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Yang kedua, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Oke, saya paham mungkin alasan COVID ya, takut terjangkit COVID, baik itu petugasnya ataupun pasiennya. Tapi perlu tahu juga bahwa keputusan Kepala BNPB nomor 13A tahun 2020, wabah penebaran virus corona saat ini berstatus bencana darurat. Kalau sudah darurat, itu sudah seharusnya ditanganin tanpa harus ada embel-embel tanda tangan lah, inilah, itulah. Paling tidak ditangani dulu. Bukankah petugas rumah sakit saat ini sudah dilengkapi APD? Bahkan rumah sakit saat ini dilarang beroperasional menjalankan aktivitasnya kalau tidak ada APD di dalamnya. Kalau sudah ada APD, kenapa masih tidak ditangani pasien tersebut? Apalagi karena alasan reaktif atau apalah itu. Seharusnya paling tidak ditangani terlebih dahulu tanpa ada embel-embel tanda tangan dan lainnya. Karena ini menyangkut nyawa. Sakit itu tidak bisa ditunda, harusnya ditangani terlebih dahulu. Kalau kita mengacu lagi pada pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang ketenaga kesehatan, saya bacakan lagi. Tenaga kesehatan yang menjalankan praktek pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan atau pada bencana untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. Nah, dari undang-undang ini sudah jelas pasien yang datang dalam keadaan gawat darurat harus diberikan pertolongan pertama. Kalaupun misalnya harus dibawa ke rumah sakit lain, ya paling tidak diberikan pertolongan pertama dulu. Mana tahu pasien tersebut butuh alat-alat khusus seperti infus dan lain-lain, yang mana tahu pasien tersebut membutuhkan alat bantu pernapasan yang bisa membuat dia bertahan hidup lebih lama. Tapi di sini kenapa ditolak? Pakai alasan tanda tangan dan segala macam, itu apaan itu seharusnya? Sorry aku emosi guys. Cut dulu. Seharusnya diterima Pak, Bu, yang terhormat, petugas rumah sakit diterima dulu dan diberikan penanganan pertama terlebih dahulu. Oke, saya bacakan lagi pasalnya ya, tentang kesehatan. Ini pasal 190 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Saya bacakan lagi. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 atau pasal 58 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Denda paling banyak 200 juta rupiah. Tapi kalau pasien tersebut mengakibatkan kecacatan ataupun kematian, ini pasalnya beda lagi dan hukumannya juga beda lagi. Tentunya jauh lebih berat guys. Pasal 190 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Saya bacakan lagi. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan didenda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan mulai saat ini karena sudah tahu undang-undangnya seperti ini, jangan ada lagi masyarakat awam ataupun yang tidak awam tentang kesehatan takut ke rumah sakit, apalagi kalau dalam keadaan darurat itu wajib ditangani oleh pihak rumah sakit. Jadi jangan pernah takut lagi. Kalau memang dalam keadaan darurat, datang aja dulu. Masalah biaya dan administrasi, tanda tangan dan segala macamnya itu urusan belakang. Yang terpenting adalah keselamatan nyawa pasien. Karena sudah cukup panjang sekali saya berbicara, ya semoga ada hal baik yang bisa dipetik, ambil yang baik dan buang yang buruk guys ya. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf tadi ada emosi sedikit ya. Cukup sekian dari saya. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.